Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Abdi Utami dengan NIM 29872. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran IOC atau Inside Outside Circle. Metode pembelajaran tipe IOC atau Inside Outside Circle adalah suatu metode pembelajaran kooperatif yang terdiri dari dua kelompok siswa yang berpasangan membentuk lingkaran. Lingkaran ini ada dua bagian, yaitu lingkaran luar dan lingkaran dalam. Dua siswa yang berpasangan dari lingkaran luar dan dalam berbagi informasi. Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, siswa berada di lingkaran luar diam di tempat, sementara siswa yang berada di lingkaran dalam bergeser satu atau dua langkah searah jarum jam. Untuk kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Inside-Outside Circle adalah yang pertama, siswa mendapatkan informasi yang berbeda pada saat yang bersamaan. Yang kedua, tidak ada bahan spesifik yang dibutuhkan untuk strategi sehingga dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam pelajaran. Yang ketiga, kegiatan ini dapat membangun sifat kerjasama antar siswa. Dan yang keempat, model pembelajaran ini dapat melatih kemampuan siswa dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi matematis. Nah, untuk kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan ruang kelas yang besar, terlalu lama sehingga siswa tidak berkonsentrasi dan disalahgunakan oleh siswa untuk berkurang. Nah, kemudian, langkah-langkah model pembelajaran IOC. Yang pertama, separuh siswa berdiri membentuk lingkaran kecil menghadap keluar. Separuh siswa lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran pertama menghadap ke dalam. Yang ketiga, dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan besar berbagi informasi. Pertukaran informasi ini biasa dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu yang bersamaan. Keempat, kemudian siswa berada di lingkaran kecil diam di tempat, sementara siswa yang berada di lingkaran besar bergeser satu atau dua langkah searah jarum jam. Nah, yang terakhir, giliran siswa berada di lingkaran besar yang membagi informasi. Nah, demikian seterusnya. Berikut ini akan disajikan video mengenai metode IOC dengan tema geografi, yakni kerusakan lingkungan hidup, salah satunya yaitu pencemaran. Pelajaran ini kita akan belajar mengenai pencemaran udara. Di sini ibu punya gambar. Sekarang coba diamati dan jelaskan kira-kira apa yang terjadi pada gambar ini, apa dampaknya, dan apa solusinya. Nah, untuk selanjutnya, guru menginstruksikan siswa untuk membentuk kelompok lingkaran kecil dan lingkaran dalam, masing-masing 6 orang. Oke, sekarang ibu minta kalian coba berdiri semua, ya, dan buat lingkaran terdiri atas 2 lingkaran. Satu lingkaran itu terdiri atas 6 orang. Lingkaran yang pertama semua menghadap ke dalam, lingkaran kedua menghadap keluar. Oke, coba semua. Nah, kemudian separuh kelas lalu berdiri membentuk lingkaran kecil dan menghadap keluar. Separuh kelas lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran pertama menghadap ke dalam. Ya, oke. Karena semua sudah siap, coba kalian saling sharing dengan teman yang ada di depan kalian. Dan ibu minta kalian bertukar pikiran kira-kira apa yang terjadi pada gambar yang ibu pegang tadi, apa akibatnya dan apa solusinya. Setelah itu nanti lingkaran di luar nanti akan bergeser ke arah searah dengan jarum jam. Mengerti? Nah, kemudian dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan besar berbagi informasi. Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, siswa yang berada di lingkaran kecil diam di tempat, sementara siswa yang berada di lingkaran besar bergeser satu atau dua langkah searah jarum jam.
Kemudian giliran siswa yang berada di lingkaran besar yang membagi informasinya. Demikian seterusnya sampai seluruh siswa selesai berbagi informasi. Oke, sekarang kalian boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, setelah semuanya selesai, guru mempersilakan siswa untuk menyampaikan kesimpulan yang didapat dari hasil bertukar informasi tadi. Oke, karena kalian tadi sudah bertukar pikiran dengan teman kalian. Sekarang Ibu Bintang, siapa yang bersedia menyimpulkan apa yang telah didiskusikan dengan teman-temannya tadi? Khalifah, Bu. Khalifah? Saya, Bu. Iya, kita pelajari pada sebagai pertemuan kita ini. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi buat kesimpulannya, dari gambar tersebut adanya pencemaran lingkungan karena terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Dari gambar tersebut bisa dilihat yaitu adanya pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer sehingga memunculkan polusi udara. Asap pabrik merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran udara. Gas buang yang dihasilkan oleh pabrik memiliki kandungan yang berbahaya bagi lingkungan, terutama makhluk hidup. Asap pabrik merupakan salah satu sumber polusi udara yang harus dengan cepat diatasi supaya tidak membuat lingkungan menjadi lebih rusak. Kemudian cara mengatasi pencemaran udara akibat asap pabrik adalah yang pertama, memperbanyak pepohonan dan tumbuhan hijau di sekitar lingkungan area pabrik. Dan yang kedua, meninggikan cerubung asap pabrik sehingga dapat mengurangi pemaparan pencemaran secara langsung terhadap masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, memberikan filter atau penyaring polutan pada cerobong asap. Yang keempat, mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. Yang kelima, menjauhkan pabrik dari area pemukiman. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.